Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Michael Arinda-Nadkam. Saya dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang 4 imam mazhab. Yaitu 4 imam mazhab adalah merupakan figur penting dalam sejarah Islam yang membentuk pemahaman praktik agama bagi jutaan umat muslim di seluruh dunia. Mereka adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Setiap imam mazhab memiliki keunikan dalam pendekatan hukum Islam, pengaruhnya yang luas di dunia muslim. Berikut adalah ringkasan singkat tentang kedudukan mereka. 1. Imam Abu Hanifah, lahir pada 699 Masehi, wafat pada 767 Masehi. 1. Berasal dari Kufah, Irak. 2. Mengembangkan metodologi ijtihad yang berbasis pada analogi, kias, dan rasio. 3. Mazhabnya Hanafi dikenal dengan ketelitiannya dalam memahami konteks sosial, memperhitungkan masalah kemaslahatan umum. 2. Imam Malik, lahir pada 711 Masehi, wafat pada 795 Masehi. Berasal dari Madinah, Arab Saudi, menekankan pentingnya praktik sunnah dan tradisi lokal. Mazhab Maliki dikenal dengan pendekatan yang kuat terhadap hadis dan kesesuaian dengan praktik umat awal di Madinah. 3. Imam Asy-Syafi'i, 767 Masehi, lahir pada 767 Masehi, wafat pada 820 Masehi. Lahir di Gaza, Afghanistan, namun terkenal di Mesir. Menggabungkan prinsip-prinsip ijtihad dan hukum sunnah dengan lebih ketat. Mazhab Syafi'i dikenal karena cenderungnya pada tekstualisme dan perkenalan pada kesahihan hadis. 4. Imam Ahmad bin Hanbal, lahir pada 780 Masehi, wafat pada 855 Masehi. Berasal dari Baghdad, Irak, menegaskan otoritas langsung Al-Quran dan hadis, menolak ijtihad dalam banyak kasus. Mazhabnya Hanbali dikenal dengan konvensionalisme teologis dan kepatuhan yang ketat pada teks-teks prem. Oke, saya akan memperjelas latar belakang tentang Imam Hanafi. Imam Hanafi memperdalam pengetahuan tentang Al-Quran. Beliau sempat berguru kepada Imam Ash'in, seorang ulama terkenal pada masa itu. Beliau juga dikenal sebagai orang yang tekun mempelajari ilmu. Sebagai gambaran, beliau pernah belajar fikih kepada ulama yang paling terkenal pada masa itu, yaitu Usmad Abu Sulaiman, tak kurang dari 18 tahun lamanya. Selanjutnya saya akan memperjelaskan tentang latar belakang Imam Maliki. Latar belakang Imam Maliki yaitu beliau membangun mazhab berdasarkan 20 dasar, 5 dari Al-Quran dan 5 dari Al-Sunnah, yaitu Nal As-Kitab, jelas yakni umumnya, Masuk Al-Mushafah, Mahum Al-Muwakkah, Tabih yakni peringatan Al-Quran terhadap ilah yang lain ialah ijma. Maliki terkenal dengan sikapnya yang berpegang kuat kepada Al-Sunnah, amalan Al-Maidah, Al-Musallah, pendapat sahabat jika sah sanadnya, dan istihsannya. Saya akan memperjelaskan tentang Imam Asy-Syafi'i. Sejak kecil ia terkenal cerdas, kuat hafalannya, dan gigih menuntut ilmu. Menjelang umur 9 tahun, ia telah menghafal 30 juz Al-Quran, dan usia 10 tahun ia menguasai pemastaan Arab dengan baik. Ketika dia di Mekah, ia belajar ilmu fikih kepada mufti Mekah, Muslim Khalid Al-Janji, dan ilmu hadis kepada Sufyan ibnu Al-Nu'ah. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan tentang latar belakang Imam bin Hanbal. Beliau juga sering dipanggil dengan nama Ahmad. Imam Ahmad tertarik untuk menulis hadis pada tahun 179 Hijriah.
Saat umur 16 tahun, beliau terus berada di kota Baghdad mengambil hadis dari sahih hadis kota itu hingga tahun 186. Beliau melakukan mulazamah kepada syaikh-nya Hashim bin Syekh bin Abu Hazim, bahwa beliau mengambil hadis dari Hashim sekitar 300.000 hadis lebih. Sekian dari saya memperjelaskan tentang 4 imam mazhab dari kelompok 6. Mungkin apabila ada kata salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.